Oke, baik kita mulai saja perkuliahan kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, eh, teman-teman semua dari mahasiswa Universitas Nusa Mandiri, baik yang di kampus Jatiwaringin ataupun yang di kampus Keramat tadi ya 01. Salam kenal, saya Brian Givan. Di sini saya sebagai dosen manajemen bisnis dan operasional di kelas kalian saat ini. Em, Selama 14 pertemuan ke depan, kita akan sering bertemu melalui Zoom, karena kan memang kita online ya, e-learning ya di MyL Nusa. Namun saya juga tidak menutup kesempatan untuk kalian yang mau ada konsultasi, misalkan terkait mata kuliah ini. Mau misalkan, oh mau ada pertemuan offline, monggo silakan. Saya ada standby di kampus Jatiwaringin. Atau mau misalkan membahas tentang mata kuliah di grup kelas juga boleh. Kalau misalkan sudah ada grup kelasnya, tolong saya di-invite. Kalau belum ada, tolong dibuat biar kita bisa lebih mudah dalam komunikasi. Dan mohon izin dan sama-sama ya ketika kita mau ada perkuliahan, tolong saling mengingatkan. Misal saya lupa nih belum ada buka absen ya, tolong di grup diinfokan seperti tadi. Atau by Japri juga it's okay, nggak masalah. Pak, minta tolong dibuka link absennya. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas pertemuan satu, tapi sebelumnya saya mau cek ini hanya ada 12 orang ya ternyata ya, tidak terlalu banyak ya yang hadir Zoom. Padahal di data kelas saya itu ada banyak banget. Tapi oke lah. Karena ini di record, kemungkinan konten ini pun akan saya upload di YouTube sehingga kalian bisa apa istilahnya belajar ya, belajar lagi atau teman-teman kalian yang nggak ikut kelas saya juga bisa ikut belajar lagi melalui rekaman YouTube saya. Nanti akan diupload di channel YouTube saya, Brian Givan. Saya coba share screen ya. Oke, terlihat nggak? Terlihat, Pak. Lihat ya, ini agak oke, kecil ya, Besar, Pak. besar. Jelas ya, teman-teman ya? Jelas, Pak. Oke, Jelas. sip. Manajemen operasional di pertemuan pertama. Oh iya, sedikit profil saya. Kalau teman-teman ada yang belum mengenal saya merupakan dosen di Universitas Nusa Mandiri. Dan saya juga memiliki beberapa unit bisnis atau usaha yang bisa dikategorikan ya bisnis pada umumnya. Yaitu ada namanya PT Mandiri Digital Universe, itu bergerak di bidang industri kreatif, lalu juga ada eh, kuliner juga, lalu ada resort juga dan lain-lainnya lah ya, ada beberapa yang nanti sama-sama bisa kita diskusikan atau mungkin ada peluang-peluang bisnis lainnya bersama dengan kalian yang mau mencoba bikin bisnis, mau atau sudah punya bisnis, bisa boleh juga konsultasi dengan saya terkait hal tersebut. Nah, saya juga sebagai kepala kampus di Universitas Nusa Mandiri Kampus Jatiwaringin. Mungkin yang anak-anak Jatiwaringin, ya walaupun nggak mengenal saya, mungkin pernah dengar nama saya gitu ya, Brand Givan. Dan saya juga memegang berbagai macam hal, salah satunya juga sebagai pemegang haki. Ada sekitar 10 haki yang saya punya. Lalu ada juga sertifikasi BNSP sebagai asesor pemasaran yang mungkin nanti kalian akan saya kalian akan menjadi asesi atau peserta uji Serkom dan saya menjadi asesornya. Bisa jadi nanti di semester 6 atau 7 gitu ya. Nanti ada sertifikasi kompetensi untuk anak manajemen dan kemungkinan besar ya saya yang menjadi asesornya karena saya memiliki sertifikat BNSP. Kita kembali ke topik. Di sini ada manajemen operasional. Karena durasi Zoom-nya terbatas, jadi yang kurang mengerti atau nggak paham bisa chat di grup WhatsApp kita ya, kelas manapun lah kalian. Manajemen operasional pertemuan pertama. Di sini ada perbedaan dan persamaan antara operasi dengan produksi, di mana yang sama-sama kita ketahui, ini by the way teman-teman semester 3 ya,
karena 3B kan ya tulisannya. Dan ini kelas Iya, Pak. apa ya? Iya, dan sudah kerja ya rata-rata ya di sini ya. Kelas pekerja lah istilahnya. Ya, alhamdulillah. Iya, Oke, di Pak. sini ada operasi dan ada produksi. Jelas memiliki perbedaan dan persamaan yang masing-masing punya keunikannya masing-masing. Kalau produksi itu lebih dipersepsikan kegiatan manufaktur gitu ya. Kita memproduksi motor, kita memproduksi handphone, berapa unit ya, itu lebih ke manufaktur. Tapi kalau operasi itu lebih apa istilahnya, kegiatan yang lebih luas dari produksi. Operasi itu nggak cuma menciptakan barang, tapi juga ada kegiatan administratifnya di sana, ada finance-nya, ada perdagangannya, marketingnya, apapun. Karena semua punya sistem operasi, operasional gitu ya. Karena ada administratif di sana. Sementara kalau produksi ya tadi, dia fokusnya hanya memproduksi, membuat sesuatu barang yang nggak ada jadi ada dari produksi. Sementara operasi adalah sistem yang dijalankan. Persamaannya, kedua-duanya itu apa istilahnya ya, punya nilai tambah. Kalau kita mengoperasikan sesuatu, pasti dari yang tidak bergerak menjadi bergerak. Motor misalkan, kita mengoperasikan motor. Dari yang motor yang nggak bisa, apa istilahnya, digas gitu ya, diklakson, nyalain lampu sen, jadi bisa, karena ada operasi sistem dari kita. Handphone pun juga sama. Kalau kita hanya beli handphone saja, tapi kita tidak operasikan, misalkan kita nyalakan Spotify-nya, kita nyalakan Bluetooth-nya, itu kan operasi. Dan memiliki nilai tambah. Apa nilai tambahnya? Kalau kita nyalain AirDrop-nya, ya berarti kita bisa mengirim file. Kalau kita bisa menyalakan apa tadi Bluetooth-nya, ya kita bisa mengirim file. Itu kan operasi. Produksi juga sama, punya nilai tambah. Yang tadinya motornya nggak ada rodanya, diproduksi rodanya, motor dikasih roda, jadi punya nilai tambah. iPhone juga sama. iPhone yang tadinya bobanya cuma satu, kamera cuma satu, ditambahin jadi boba dua, ditambahin menjadi boba tiga, ya macam tuh. Jadi persamaannya keduanya ini antara operasi dan produksi ya sama-sama punya nilai tambah, gitu ya teman-teman ya. Lalu ada istilahnya barang dan jasa. Ini basic banget ya. Ada barang dan jasa yang merupakan produk. Jasa pun juga produk, namun produk yang tidak terlihat bentuknya gitu kan ya. Namun terasa manfaatnya. Jadi kalau barang itu produk yang jelas terlihat barangnya, ya tadi contohnya handphone itu produk. Tapi kalau jasa nggak kelihatan kan. Misalkan jasa fotografi, ya jasanya aja, tapi apanya nggak kelihatan gitu loh. Ya walaupun toolsnya ada, apa jasa fotografi toolsnya? Ada kamera gitu kan, ada mesin print, ada kertas cetaknya, itu kan toolsnya, gearnya. Tapi jasanya ya nggak bisa, skill. Nah jasa tuh lebih ke skill. Jasa cukur rambut ya skillnya aja. Yang tadinya rambutnya biasa aja, dicukur-cukur-cukur jadi bagus, seperti itu. Nah, dua-duanya tuh punya perbedaan ya punya persamaan. Ini kalau barang tuh ya tadi ya berwujud, kalau jasa nggak berwujud, ya tadi yang seperti saya sampaikan. Kemudian ada definisi operasi, ini dia tadi. Ini operasi bukan operasi rumah sakit ya, operasi apa sesar gitu. Ya bukan ke sana arahnya, tapi pengoperasian. Jadi operasi adalah suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk agar punya nilai tambah. Jadi operasi itu em, apa istilahnya? Kegiatan ya, ada kegiatan. Poinnya di sini adalah kegiatannya. Ada kegiatannya, lalu ada penciptaan, sebuah kegiatan yang menciptakan sesuatu, baik itu barang atau jasa, supaya dia punya nilai tambah. Jadi kalau kalian mengoperasikan sesuatu, seperti contohnya tadi, eh, handphone gitu kan ya, dioperasikan handphonenya, dia punya nilai tambah gitu. Faktor-faktor produksi pun juga ada beberapa. Ada SDA, ada SDM, ada sumber daya modal. Kalau SDA, sumber daya alam, ada hasil tambang gitu ya. Ada ya pertanian, hutan, kebun, segala macam lah yang sifatnya alam. Itu sumber daya alam. Lalu ada sumber daya manusia. Kalau manusia berarti ya skill tadi, keahliannya gitu kan, expertise-nya tadi. Terus apa nih? Entrepreneurship-nya tadi.
yaitu sumber daya manusia, orangnya gitu ya, manusia sebagai aset. Lalu ada sumber daya modal, ya ini ya uang, ya peralatan, ya capital goods gitu ya, capital goods, lalu ada money capital, yang dimana tuh ketiga hal ini saling um, bersinergi gitu kan ya. Kalau kita mau memproduksi, kita butuh bahan bakunya dari mana? Dari alam. Terus kalau sudah punya bahan baku, kita butuh apa? Kita butuh yang mengoperasikan. Siapa yang mengoperasikan? Manusia. Tapi nggak akan bisa berjalan kalau nggak ada uangnya atau nggak ada peralatannya gitu. Jadi ketiga hal ini saling bersinergi untuk menjadikan kata produksi tadi menjadi benar-benar jadi dari yang nggak ada menjadi ada dari produksi. Nah, sistem operasi itu ada input, ada proses, ada output. Udah harus paham nih teman-teman nih sebagai anak manajemen gitu ya. Oh, sistem operasi apa sih? Kegiatan untuk mengolah si input tadi, diproses, ditransformasikan, lalu menjadi output. Nah, itu operasi itu. Muncul lagi kata-kata nih, manajemen operasional. Apa sih itu? Manajemen operasional berarti serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai dalam bentuk barang dan jasa yang mengubah input tadi jadi output. Contoh nih, faktor produksinya bahan baku gitu kan ya. Manajemennya merencanakan, lalu outputnya bisa barang, jasa, informasi, waktu. Faktor produksi tadi ya, ada bahan baku, mesin, tenaga kerja, energi, informasi, waktu. Kan faktor produksi itu ada tiga tadi kan. Ada sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal. Nah, faktor-faktor produksi ini diolahlah dalam proses manajemen. Bisa dalam hal merencanakan, mengorganisir, menetapkan, mengarahkan, melakukan hal-hal. Nah, itu prosesnya. Lalu outputnya apa? Dari bahan baku bisa jadi barang. Lalu dari tenaga bisa jadi jasa. Tenaga kan contoh yang sederhana tenaga apa? Kuli bangunan misalkan ya. Yaitu kuli bangunan itu ya bisa outputnya jadi jasa-jasanya dia. Fotografi, jasa-jasa jasa fotografi. Seperti itu. Dan outputnya juga termasuk informasi dan waktu pun termasuk dari output tadi ya. Itu manajemen operasional. Lalu di sini muncul nih tujuan perusahaan. Tujuan perusahaan tuh apa sih maksudnya gitu kan ya? Tujuan perusahaan ya berarti ya sesuatu yang mau dicapai sama perusahaannya, goals lah kita menyebutnya. Tujuan perusahaan itu jadi sebuah alasan kalau teman-teman tahu bahwa eh, sebuah perusahaan bisnis, kalau kalian punya bisnis tanpa tujuan, ya nggak akan bisa pernah terjadi gitu keinginan-keinginan kalian. Tujuan kalian bikin bisnis ini apa? Kalau nggak ada tujuan ya cuman mengisi waktu luang, itu bukan tujuan gitu kan ya. Wah, saya mau mengisi waktu luang aja lah. Ya, itu bukan tujuan perusahaan. Bisnis tuh punya tujuan. Nah, ada beberapa istilah penting di perusahaan kalau terkait tujuan. Pertama ada target, lalu ada sasaran gitu kan ya. Ada tujuan itu sendiri, dan ada cita-cita. Ada target, objektif, ada goals, ada aims. Kalau target berarti biasanya apa ya, lebih ke jangka pendek. Target bulan ini, target 3 bulan ini, nah itu jangka pendek. Target-target yang harus kita capai untuk mencapai tujuan besar kita. Bisnis yang tadinya punya satu cabang, kita mau mengekspansi Indonesia, punya 5.000 cabang. Ya semua kan berawal dari satu kan. Tapi harus dimulai dengan target-target kecil dulu. Misalkan ya minimal produknya laku dulu deh di pasaran gitu kan. Ya minimal kita punya supplier dulu deh yang bagus supaya nanti barang-barangnya atau produk yang dihasilkan jadi lebih baik gitu kan. Jadi ada target yang kecil-kecilnya dulu sebelum kita mendapatkan tujuan yang besar tadi. Lalu ada sasaran. Kalau sasaran itu biasanya dalam jangka waktu gitu ya, jangka waktu kurang dari 2 tahun. Sasarannya apa sih nih dari target-target kecil tadi? Oh, kalau aku udah punya supplier yang bagus, aku bisa mendapatkan kualitas dari barang yang aku jual menjadi bagus. Sehingga dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, customerku makin banyak nih. Kan suppliernya bagus, kualitasnya bagus, orang atau customer suka gitu kan ya. Yang nanti tinggal dibicarakan terkait harga dan segala macamnya. Yang ketiga itu tujuan. Tujuan itu ya lebih dari 2 tahun ya.
Dari targetnya udah ada, sasarannya jelas, ini suppliernya seperti ini, lalu kualitasnya. Kadang orang bikin bisnis tuh bingung, apa yang mau disasar dulu gitu kan. Apakah yang mau disasar cabang yang banyak dulu, apa yang mau disasar eh, pemenuhan kualitas dari produk itu dulu, atau yang penting viral dulu gitu kan. Jadi banyak sasarannya. Tapi semua sasaran tersebut harus punya tujuan. Tujuannya apa nih nanti nih ke ujungnya gitu kan. Ujungnya kalau udah punya banyak cabang mau ngapain? Sampai akhirnya bangkitlah cita-citanya. Cita-cita tuh luhur gitu lah ya. Aku punya bisnis nih. Ujungnya nih kalau yang cita-cita pasti lebih ke kebermanfaatan gitu kan ya. Menjadi manfaat bagi orang banyak. Nah, kalau para bisnismen tuh ujung dari goals dia bikin perusahaan, perusahaannya bisa bermanfaat bagi orang banyak. Nah, itu cita-citanya tuh. Tapi supaya kita bisa bermanfaat bagi orang banyak, kan kita harus punya target kecil-kecilan dulu dari awal gitu kan. Aku minimal punya punya minimal hari ini aku laku 50 porsi misalkan kalau kamu punya usaha dagang makanan gitu ya. Terus sasarannya apa nih? Aku harus punya banyak bahan baku yang bagus gitu kan. Aku menargetkan supaya ini tuh dibeli sama Gen Z gitu kan. Contoh apa ya? Niagara Fruits. Niagara Fruit gitu kan ya. Itu kan siapa ya? Bang Ucup ya kalau nggak salah. Itu dia punya cita-cita tuh nanti tuh ujung-ujungnya. Ini mau menyehatkan seluruh orang Indonesia kan dengan jusnya itu kan ya Niagara Flood tadi. Tapi harus ada targetnya kan. Bukan yang penting viral dulu. Gitu ya. Ini juga sudah tujuan perusahaan yang paling pendek udah pasti dari mulai operasional itu maksudnya adalah cara dia mengelola. Yang paling bawah itu ada itu ya, ada apa istilah yang ini nih. Nah, ini operasional nih yang kotak paling bawah. Operasional berarti kan hal-hal yang kita lakukan hari ini. Nah, itu operasional. Lalu ada rentang kepastian dan rentang ketidakpastian. Kenapa operasional itu rentang kepastiannya tinggi? Ya karena ya hari ini. Hari ini kita melakukan apa, udah pasti terjadi gitu kan ya. Hari ini aku mau jual 100 porsi, 100 porsi makanan. Tapi kamu cuma bikin 50 porsi. Apa iya bisa kejual 100 porsi? Kan logik aja nggak masuk ya. Dari logiknya nggak masuk. Gitu. Jadi operasional itu udah pasti kepastiannya tinggi. Nah, sampai ke atas cita-cita ketidakpastiannya yang tinggi. Karena cita-cita saya supaya bisa bermanfaat nih usaha saya bagi orang banyak. Itu kan ketidakpastiannya masih jauh banget gitu kan ya. Karena kita belum belum tahu apakah bisnis kita akan bermanfaat bagi orang banyak kalau kita nggak punya tujuan, bahkan nggak ada sasaran, atau bahkan kita nggak punya target bulanan. Jadi sebagai seorang bisnismen, ya paling dasar itu operasionalnya rapihin dulu. Operasional apa sih, Pak? Ya SDM kalian gitu kan. Kegiatan hariannya, ada SOP, standar operasional prosedur gitu loh. Kalau misalkan standar SOP-nya pelayanan gimana sih? Itu operasional kan? Operasionalnya finance gimana sih? Operasionalnya marketing gimana sih? Itu kan operasional kegiatan harian. Ketika kegiatan harian kita sudah tersusun, tersistematik dengan baik, tentukan target. Oh, aku udah punya sistem nih, bagus sistemnya nih di kantor aku. Terus targetnya gimana? Oh, saya harus punya target 3 bulan bisa ABCD. Nah, seperti tadi yang saya sampaikan. Gitu ya, teman-teman ya. Terus manfaatnya apa kalau kita punya tujuan? Oh, udah jelas lah. Kalau kita nggak punya kalau kita nggak punya tujuan, ya perusahaan kita akan di apa ya, statis gitu loh. Nggak dinamis. Ya itu aja, segitu aja. Ya kayak ya mati enggan, hidup tak mau gitu kan ya. Karena nggak punya tujuan. Gabut gitu ya. Banyak kan sekarang kan orang-orang kayak gabut bikin laundry, bikin resto. Ya udah bikin aja buat fancy gitu. Sorry. Buat apa? Dibilangnya apa ya? Harga diri gitu kan ya. Wah, dia punya banyak perusahaannya padahal mah nggak dikelola. Itu salah satu tujuan juga sebenarnya sih untuk memperkuat bahwa oh dia tuh seorang entrepreneur. Banyak tuh usahanya padahal mah nggak dikelola gitu kan ya. Itu banyak juga. Tapi
untuk kita nih ya saat ini, ya kita bentuklah tujuan perusahaan kita. Karena manfaatnya itu pertama, ada yang namanya untuk mempertahankan kelangsungan hidup. Hidup siapa? Bukan hidup kita sendiri ya. Tapi kan yang namanya perusahaan itu pasti punya karyawan kan, Mas. Mbak, ya, ya karyawan itu kan punya keluarga gitu kan. Nah, itu salah satunya. Dengan kita punya tujuan perusahaan, kita pun akan mempertahankan kelangsungan hidup orang banyak. Kamu punya karyawan 10, 10 yang sudah menikah. 10-10-nya itu punya istri atau punya suami. Dan 10-10-nya itu punya anak dua. Berarti kan ada 30 orang yang menggantungkan hidup di perusahaan kamu. Gitu kan ya? Nah itulah, makanya disebut kenapa tujuan perusahaan itu penting karena manfaatnya untuk survival. Siapa yang dijaga? Diri kita dan juga karyawan kita. Yang kedua, supaya profit. Ya betul lah. Kamu kalau tadi kan ada target, gitu. Target marketing, target pemasaran, target operasional, target finance. Ya supaya profit. Bisnis ujungnya harus profit. Nggak bisa bisnis nggak ada profit. Bahan bakarnya kita ya profit tadi. Kalau kita nggak profit, kita nggak untung, ya kita buat bayar karyawan gimana? Buat kita makan gimana gitu kan ya? Untuk bayar operasional gedung seperti apa? Pasti harus profit. Yang ketiga harus growth, bertumbuh. Apa yang bertumbuh? Ya perusahaannya punya anak cabang, misalkan orang yang makin banyak, bisnisnya makin kompleks gitu kan. Itu bertumbuh tujuan. Itu manfaatnya. Tujuan dan strategisnya agak berbeda. Kalau tujuan tuh apa yang mau dicapai tujuan. Nah, kalau strategis itu rencana-rencana untuk mencapai tujuan. Beda kan ya? Kalau tujuan berarti apa yang mau dicapai, kalau strategis, rencananya, apa yang mau kita lakukan gitu loh, supaya tujuannya itu bisa tercapai. Nah, permasalahan di manajemen operasi itu banyak ya. Salah satunya gini, terkait output nih ya. Apakah produknya berupa barang atau jasa harusnya gitu ya. Ini kita mau barang atau mau jasa nih. Kadang suka bingung tuh si ownernya. Jadi kita fotografer tuh mau jasa apa barang ya? Kalau jasa ya kita jasa fotonya aja. Tapi kalau jasa fotonya aja kan dicetak nanti fotonya. Atau video dicetak juga kan. Jadi barang. Nah berarti ada kebijakan-kebijakan tersendiri. Wah, sudah mau habis. Lalu bagaimana mendesain produknya, gimana kualitasnya, gitu kan ya. Gimana bertahan lama nggak produk itu? Ya seperti itu. Pertanyaan-pertanyaan terkait output. Terus ada juga nih pertanyaan-pertanyaan terkait input. Bahannya apa aja yang harus diperlukan? Terus prosesnya gimana? Terus ngatur jadwalnya seperti apa nih jadwal produksinya? Ini apa istilahnya ya? Ini permasalahan-permasalahan yang memang harus diselesaikan dengan sistem operasional. Makanya istilahnya ada tuh standar operasional perusahaan atau prosedur SOP. Teman-teman harus paham betul supaya pertanyaan-pertanyaan seperti ini terjawab oleh SOP perusahaan kalian. Juga sama ya, proses. Pakai alatnya apa, jenisnya apa, terus kapasitas peralatannya bagaimana, maintenance-nya seperti apa. Itu kan harus ada SOP-nya. Nah, buatlah SOP-nya. Kalau yang berkenaan dengan manusia, bersinggungan dengan SDM gitu kan ya. Gimana penggajiannya, pelatihannya bagaimana, pemeliharaan tenaga kerja seperti apa. Semuanya harus diatur dalam standar operasional prosedur. Jadi ada SOP-nya masing-masing. Dan ini yang paling susah dalam membuat perusahaan tuh SOP ini yang harus kita buat dan itu sulit. Habis. Berarti pas ya waktunya. Oke, soal latihan nih. Nah, ini tolong dijawab soal latihannya karena video ini akan saya upload di channel YouTube Brian Givan. Nanti kalian bisa jawab pertanyaan ini di kolom komentar. Itu boleh silakan, nggak apa-apa. Ya, karena ya gampang juga sih pertanyaannya. Suatu kegiatan yang mengolah faktor-faktor produksi untuk menciptakan produk agar memiliki nilai tambah disebut apa? Ini tadi udah ya. Gampang ini loh. Jangkauan waktu yang relatif lebih pendek 3 bulan atau kurang dari setahun disebutnya apa? Tadi kan ada target, terus ada tujuan. Sasaran dulu ya. Target, sasaran, tujuan, cita-cita gitu kan ya. Yang paling pendek apa?
Terus yang merupakan permasalahan manajemen operasi berkenaan dengan bahan. Nah, input nih kalau bahan kan. Ya, siapa tuh kalau bahan? Yang keempat, rencana-rencana tindakan. Nah, ini kan perbedaan apa tadi? Tujuan dan strategis kan. Kalau tujuan itu apa, kalau strategis itu apa? Nah, ini jawabannya langsung tuh dapat. Kegiatan yang dilakukan untuk mengolah input, lalu ada proses menjadi output disebut apa? Mudah bukan? Gampang ini mah. Selesai. Oke. Masih ada nggak ya orang-orangnya? Udah pada bobo ya? Halo, masih tersambungkah saya dengan kalian? Masih, Pak. Masih, Pak. Pak, masih. Masih. Masih ya. Oh, sekarang boleh on cam dulu yuk. Mana nih yang mau on cam? Saya screenshot dulu ya, karena untuk bukti absensi. Saya mau print screen dulu. Eits, siapa yang share screen ini? Ah ya, terima kasih. Boleh dinyalakan dulu apa? Nah, saya mau print, mau screenshot Mirna. Ada dua nih, Mirna Brigita sama Brigita. Itu dua ya, sama-sama ya? Apa beda orangnya? Ya siap ya, kita foto dulu. Satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi yuk. Nih Mirna Brigita sama nggak sih sama Brigita? Beda, Pak. Ah, beda yaudah yuk. Kalau beda tolong di on cam dulu. Apa tidur ya? Didongengin sama saya tadi. Suara saya kedengeran nggak sih? Apa terlalu slow gitu? Jelas, Ada yang Pak, mau jelas. tanyakan nggak? Ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Dari kegiatan tadi, apa sudah cukup jelas terdengar dengan baik? Aman ya? Jelas. Aman, Pak, aman. Gampang lah, masih tentang operasional kan. Atau ada yang sudah punya bisnis di sini? Coba, siapa yang sudah punya bisnis? Kalau kerja, semua kerja. Tapi siapa yang sudah punya bisnis di sini? Kecil-kecilan juga nggak apa-apa. Belum ada. Oke, berarti saran saya sekarang mulai teman-teman untuk berbisnis. Sekecil apapun. Apapun. Karena kan kita nggak akan pernah tahu nih exit plan kita apa gitu ya. Namanya juga mahasiswa, pekerjaan itu bisa hilang, bisa datang, tapi kalau bisnis kita yang atur. Jadi cobalah mulai untuk berbisnis supaya teman-teman tahu gimana rasanya ya. Ini belajar manajemen bisnis operasional jadi berasa gitu loh. Oh, saya juga punya bisnis, Pak. Saya bikin SOP-nya susah banget. Bikin SOP karyawan, bikin SOP apa pelatihan ini susah banget. Nah, bisa sharing di sini kan. Jadi lebih relate lah istilahnya. Mulai aja bisnis dulu kecil-kecilan nggak apa-apa. Atau join gitu kan, gabung sama teman-temannya gitu. Tapi kalau masih belum berani ya nggak apa-apa, belajar dulu aja. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat apa yang tadi saya sampaikan. Kalau ada catatan ya tolong dicatat. Khawatir pada saat UTS yang di slide-nya nggak ada gitu loh. Adanya di penjelasan saya tadi. Yang penting teman-teman paham, paham betul apa yang saya sampaikan karena kalau di apa istilahnya ya semester 3 nih kata-kata dalam slide tuh penting untuk dipahami, bukan hanya dibaca gitu, dipahami. Maksudnya strategis itu ngerti, maksudnya tujuan itu ngerti, karena mirip-mirip kan? Mirip-mirip tadi, tujuan, target, sasaran, itu juga, tapi ternyata ada bedanya loh. Dari skala waktu, gitu kan ya. Dari mana yang harus duluan. Kalau saya tanya tadi, eh, untuk menetapkan tujuan itu yang pertama harus punya apa? Masih ingat nggak tadi? Cita-cita dulu, apa sasaran dulu, apa target dulu? Target. Target kan jangka Betul, pendek. target dulu. Betul, Habis itu target dulu tadi. sasaran. Betul, sasaran. Kenapa harus target dulu, Mas Lianto? Karena Siapa sih target itu kayak mencakup jangkauan jangka pendek, Pak. Kurang lebih dari 3 bulan atau kurang lebih dari satu tahun kurang. Boleh nggak kita Karena langsung. dari target. Mhm. Hah?
Boleh nggak kita lompatin itu? Nggak usah lah, nggak ada target, langsung tujuannya aja, boleh nggak? Karena kalau nggak ada target itu kayak nggak ada, nanti susah, nggak ada sasaran gitu. Karena hal kecil aja nggak ada, gimana mau mencapai hal besar gitu. Menurut saya gitu. Betul, sepakat. Karena memang harus ada target kecilnya dulu untuk mengukur operasional kita. Operasional kita itu tidak akan bisa terukur kalau kita nggak punya target. Let's say contoh teman-teman em, punya modal 10 juta. Tapi targetnya itu mau dapat 100 juta. Kadang suka nggak make sense gitu loh. Kadang suka nggak make sense. Jadi operasional kita yang kita miliki, sesuaikanlah dengan target yang ada. Ya boleh sih, cita-citanya punya 1 miliar gitu kan omset. Itu kan cita-cita tuh, atau tujuan lah. Tapi kan harus punya targetnya dulu. Untuk mencapai 1 miliar tuh targetnya berapa nih bulan ini gitu kan ya. Aku ingin memiliki likuiditas sebanyak 1 miliar di tahun ini. Itu kan tahun ini kan, atau 2 tahun lagi. Ya untuk mencapai likuiditas 1 miliar tadi, ya kita harus melewati target-target dulu kan ya, Mas Lento ya. Ya minimal seharinya aku punya target untuk apa istilahnya pemasarannya dapat 2 juta misalkan. Atau laku produk 50 misalkan. Dari target-target yang kecil tadi, masuklah ke step selanjutnya apa tuh? Setelah target, Sasaran. sasaran. Mulai menyasar tuh. Wah, udah ada omset nih kita nih. Apa yang harus disasar ya? Ya udah kita perbaiki kualitinya atau customernya yang kita fokuskan. Atau kita fokuskan cabang-cabang kita. Nah, tergantung tadi dengan tujuannya. Karena target hariannya udah dapet kan? Udah dapet target hariannya nih. Bikin sasaran. Sasarannya dapat, baru masuk ke level apa selanjutnya? Goals. Tujuan. Tujuan, betul. Masuk Tujuan. ke tujuan. Tercapailah tujuan kita. Udah punya target harian yang apa istilahnya mumpuni. Lalu ada sasarannya juga tercapai juga. Tujuan udah pasti dapat. Tinggal cita deh nanti. Seperti itu. Itu saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih sudah join. Saya mohon izin untuk mengupload video ini supaya menjadi pembelajaran buat kita juga sama-sama. Berarti karena ada upload di YouTube, teman-teman juga minggu depan harus sudah mulai yang rapi nanti ya pakaiannya ya, yang rapi, yang ganteng gitu loh. Biar nanti kan ditanya di spill-spill di komentar. Itu siapa tuh yang mas-mas kacamata gitu kan. Spill dong IG-nya misalnya. Biasanya gitu tuh kalau di netizen YouTube tuh. Gitu ya teman-teman ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Yang baik datangnya dari Allah, keburukan datangnya dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.